perkenalan, pengkonsen seperti itu kalian udah hafal ya. Jangan lupa untuk tutup sampiran ya, karena ini biasanya di area ekstremitas tidak selalu ekstremitas bawah, tapi juga bisa di area paha misalkan. Jadi nanti takutnya itu merupakan infeksi pasien. Kita cuci tangan, kita pakai handscoon. Ini mau yang mana dulu? Bersih. Bersih dulu. Prinsipnya tetap steril ya, walaupun hanya pakai handscoon bersih. Nanti akan saya berikan 2 buah kertas yang silahkan kalian pilih itu dapatnya yang mana. Jadi jangan ketukar-tukar, walaupun hampir sama sih kalau tekniknya mah, hanya yang membedakan adalah persiapannya saja. Kita pasang underpadnya, kemudian kita pasang, kita dekatkan bengkoknya, yang satu diberi Lysol, diterbalakan saja. Nah kemudian kita akan persiapkan instrumen sterilnya semua ya di awal. Kita buka, kita masukkan dia empatnya jadi 10. Saya contohkan yang minimum ya. Kita beri cairan, kita akan perat sekarang. Sebenarnya boleh kalian mau merep dulu, boleh mau ngegunting dulu juga boleh ya. Berat udah bisa kan ya? Udah Expert kemarin kan udah rata-ratanya udah pada lulus. Jangan sampai terlalu basah, ataupun kalian menuangkan cairannya terlalu sedikit. Kelihatan itu juga beda yang kering sama yang lembab ya. Sekitar 6 buah. Ini enak ya, panjang sekali ini. Aduh, 2. Kemudian kita juga akan menggunting. Ini boleh pakai parental, boleh pakai pinsetnya karena masih steril. Nah, ini posisinya biasanya gunting tuh kalau nggak melengkung ke atas itu kurang tajam. Jadi sini melengkung ke atas. Tekniknya boleh kalian dari depan ya, megangnya boleh dari belakang gini. Kita belah sampai dia ada belahan yang seperti ini. Ini nggak boleh kalian simpan lagi di sini ya, ini udah on. Jadi keluar. Nah sekarang kita akan buka bagian kayu tangan. Naik
itu nggak boleh ya kalau misalkan sampai kayak gitu, makanya kalian hati-hati. Nah posisinya itu diharuskan lebih bagus kayak gini. Kayak gini. Kenapa? Lebih dekat dengan perawat ya. Kalau misalkan jauh seperti itu nanti kemungkinan bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah ini kita akan tutup dulu. Ini kita akan gunting. Nah untuk mengguntingnya agar cepat ya, atau usahakan pakai pinset kalau misalkan pakai handscoon bersih ya, biar nggak terlalu terkontaminasi. Ya kita bisa gunting tengahnya saja. Hati-hati lihat respon pasiennya, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai yang tajam yang di dalam. Nah, setelah itu kita lakukan pengkajian. Kita lakukan pengkajian, apa aja yang kita kaji ya, dengan teknik look, feel. Kita lihat look apa aja yang kita lihat. Pertama dari ada kemerahan tidak, ada keluaran eksudat tidak, kemudian kita lihat juga ada benjolan tidak ya, tergantung dari kasus nanti. Jadi kalian lihat di kasus ada apa aja. Nah itu nanti kalian pisahkan mana yang look, mana yang feel, mana yang move. Jadi jangan ngarang. Misalkan nggak ada kemerahan di kasus, kalian bilang ada kemerahan, nah berarti ngarang ya. Jadi kasusnya dibaca ya. Kemudian feel, dirasa ya, dirasakan apakah hangat tidak sekitar area kulit traksinya ya. Kemudian ada krepitasi enggak, terus kita palpasi ya, krop gitu, ada seperti itu tidak, dan itu nanti tercantum di kasus ya, ada atau enggak. Dan move, kita suruh pasiennya untuk menggerakkan ekstremitasnya sedikit, misalkan kaki ya, boleh digerakkan sedikit kakinya, misalkan dia bisa gerakan. Nah itu berarti bagus ya. Kalau misalkan dia menggerakkan tidak, terus kita tadi ya feel, misalkan di feel dia tidak merasa ada nyeri pekan, nah itu kurang bagus kan, berarti tidak, dia mengalami mati rasa atau ciri-ciri dari sindrom kompartemen gitu ya. Nanti itu didokumentasikan, dicatat ya hasilnya apa aja pada saat pendokumentasian. Setelah itu kita akan membersihkan, buka lagi, bersihkan. Oke, cara membersihkannya adalah sirkuler, secara sirkuler. Di sebelah ada yang PBL juga? Ada. Boleh traksinya dulu, boleh sebelah sini. Agak ditekan sedikit biar eksudat-eksudatnya itu keluar.
jadi dari dalam keluar ya. Kemudian traksinya, untuk traksi kita simpan, kita putar aja. Nah, setelah itu kita akan mengoleskan salep ya. Nah, kalau di kalau pakai handscoon bersih itu kita sisakan satu set ya, jangan sampai dibuang duanya. Ini aja yang on aja yang kita buang. Nah, sekarang kita akan oleskan salep. Nah, enaknya kalau nggak pakai handscoon ya, kita bisa nyiapin salepnya di akhir seperti ini. Oh, ini ininya mana? Kapas lidinya ada ya, harusnya ada ya. Nanti ada satu, harusnya ada ya, nanti pas suprakma sih sediain ya. Kalau misalkan nggak ada boleh pakai. Ini kendalanya tadi kita udah buang ininya, pinsetnya ya. Mintain aja Neng sekarang. Dua aja. Nih, kita salepin. Nah, biar enggak kena ya, karena ini modifikasi ya, harusnya pakai ini. Kalau harusnya tadi yang ini jangan dibuang. Kalau misalkan mau pakai pakai kasa. Tapi kalau misalkan ada mah boleh dibuang. Jadi ini tadi atasnya masih area sininya masih on, masih steril. Karena tadi hanya seperti ini saja dioles-oles itu sampai ke akar. Setelah itu kita akan tutup. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini bisa kita bantu dengan tangan, tapi jangan menyentuh kulitnya ya, hanya kasarnya aja yang boleh kita pegang. Jadi zigzag ya posisinya. Seperti itu. Kemudian kita akan tukur dengan pisau gulung. Ini sambil menjelaskan. Nanti kalian harus latihan dari segi waktu juga ya. Repetasi. Nah, posisinya yang posisi kasa besarnya di atas ya, biar lebih memudahkan dalam menggulung. Ada yang pikir. Area sininya harus tertutup.
aja di tengah. Oke, selesai. Ada untuk yang tidak pakai handscoon steril. Ada pertanyaan dulu?